Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara kita kajian rutin ya Majelis Syahri Ramadan, yang tentu juga kita ambil dari kitab Majelis Syahri Ramadan ya. Ini karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu ataupun pada episode yang lalu kita sudah sampaikan terkait beberapa hal ya, yaitu hadis yang dibawakan oleh Syekh, meskipun hadis ini dikomentari oleh para ulama dan dinyatakan hadisnya itu adalah hadis yakni dhaifun jiddan ya, bukan hanya dhaif tapi dhaif jiddan, tetapi kata beliau li ba'dihi syawahid, ada beberapa bagian dari hadis ini ada syawahidnya sahihah, yaitu ada penolong-penolong, artinya ada jalur-jalur lain yang menyebabkan hadis ini terangkat ya menjadi sebagainya itu sahih begitu. Intinya bahwa hadis yang disampaikan terkait dengan kemarin itu didukung oleh hadis-hadis yang lain ya. Itu kita sudah sampaikan bahwa ada 5 perangai yang diberikan kepada umat Nabi. Yang pertama, umat Nabi Muhammad SAW yang 5 perangai ini tidak diberikan ya kepada umat-umat sebelum beliau SAW. Yang pertama adalah bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang kedua, para malaikat beristighfar kepada mereka yang melakukan ibadah puasa. Yang ketiga adalah bahwa Allah SWT senantiasa menghiasi surganya, karena sebentar lagi katanya hamba-hamba Allah yang soleh akan datang ya. Kemudian yang keempat itu adalah setan-setan yang jahat ya, itu diikat dengan rantai ya, dibelenggu begitu. Kemudian yang kelima adalah Allah Azza wa Jalla ya akan mengampuni kepada umat Nabi Muhammad SAW di akhir malam dari bulan Ramadan ya. Itu sudah kita sampaikan pada episode yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan ya, episode yang kali ini atau pertemuan kita kali ini, bahwa juga sudah kita sampaikan ya, waqad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadzal ajri min wujuhin thalathatin. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan ya, ba'da alhamdi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan bahwa Allah SWT memberikan karunia ya kepada para hambanya dengan pahala yang begitu banyak dari 3 sisi. Sisi yang pertama, karena mereka katanya menjalankan syariat yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini beribadah atas syariat ya, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dengan itulah mereka akan diberikan karunia dan pahala yang banyak. Kenapa? Ya karena mereka menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan Allah SWT ya, dan Allah Subhanahu wa taala marah ya, enggak mengizinkan ya orang-orang yang membuat syariat. Orang-orang yang membuat syariat ya dari perkara agama yang itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuat syariat itu Allah ya, dan juga rasulnya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian sebab yang kedua ini kan kita lanjutkan ya. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ba'dal hamdilillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-wajhu tsani, kata beliau, sebab atau sisi yang kedua kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan banyak kepada para hambanya pahala setelah tadi mereka ini melakukan perintah sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah annahu waffaqahum lil amali shalih wa qad tarakahu katsirun minan nas. Ya, mengapa diberikan juga amal pahala yang banyak? Sebab yang kedua, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, annahu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla waffaqahum, Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada mereka kaum muslimin, kaum mukminin, lil amali salih, untuk beramal saleh, wa qad tarakahu katsirun minan nas, sementara kebanyakan manusia sudah meninggalkan amal saleh itu. Mereka tak mau beramal ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla berikan pahala yang banyak kepada mereka ini? Karena mereka ini mau beramal gitu, untuk mau beramal soleh. Sementara yang lain itu kebanyakan manusia kan nggak mau beramal soleh.
Walaula ma'unatullahi lahum wa taufiquhu ma qamu bihi. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian taufik Allah kepada mereka, ma qamu bihi. Mereka nggak akan mampu melakukannya. Ya. Jadi mereka beramal soleh, dan beramal solehnya mereka ini bisa karena akan pertolongan Allah, kan begitu. Nah, dengan itulah mereka ini akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Kenapa mereka dapat pahala yang banyak? Karena mereka menegakkan amal soleh. Yang amal soleh ini kebanyakan ditinggalkan oleh manusia. Ya, meskipun mereka ini mampu melakukan amal soleh itu dengan bantuan Allah juga, gitu. Mereka ini mampu melakukan itu karena pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, tak mampu mereka ini melakukan amal soleh. Sama seperti kita. Kita ini mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita ini mampu karena dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak, ikhwan, tak ada yang kita bisa ini melakukan ibadah. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tidak. Itu semata-mata ma'unatullah, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini sebab yang kedua mengapa mereka ini diberi ganjaran yang banyak. Karena mereka melakukan amal soleh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falillahil fadlu wal minnah bidzalik. Maka milik Allah lah segala karunia dan pemberian. Karena sungguh segala sesuatu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamunnuna, mereka itu yamunnun, yaitu meminta, ya. Mereka ini yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka ini menganggap membangga-banggakan akan keislaman mereka. Ya, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian menganggap bangga, ya, berbangga-bangga dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kalian hidayah untuk beriman. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi di sini menunjukkan bahwa yamunnuna 'alaik. Mereka ini yamunnun artinya ada membangga-banggakan, menyebut-nyebut bahwa mereka bisa berislam, ya. Mereka anggap inilah kehebatan mereka, gitu. Kami dengan Islam karena kehebatan kami bisa berislam seperti ini. Ya. Kata Allah SWT, qul la tamunnu. Katakan Muhammad, janganlah kalian menyebut-nyebut keislaman kalian. Janganlah kalian membangga-banggakan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah SWT yang memberikan kepada kalian hidayah untuk kalian itu bisa beriman jika kamu itu orang-orang yang benar. Artinya di sini apa, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yamunnuna 'alaika. Mereka ini merasa sudah memberikan lebih. Mereka bangga dengan pemberian mereka, dengan mereka berislam, begitu kan. Kata Allah SWT, jangan. La tamunnu, jangan kalian merasa bangga, jangan kalian sudah menyebut-nyebut dengan keislaman kalian, tidak. Itu kalian itu bisa berislam karena hidayah karena Allah SWT memberikan hidayah kepada kalian untuk bisa beriman. Artinya di sini menunjukkan apa? Kita ini tak bisa apa-apa sebenarnya. Tak bisa kita menjalankan ketaatan, tak bisa kita meninggalkan larangan kecuali karena perintah, kecuali karena diizinkan, kecuali karena pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama salaf juga mengatakan demikian, bahwa kita ini bisa taat itu karena dibantu oleh Allah. Kita ini bisa meninggalkan maksiat karena dibantu oleh Allah. Maka jangan sombong dengan diri kita. Kita ini bisa melakukan ketaatan ini karena kehebatan kita, karena kesolehan kita. Tidak. Semata-mata itu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi maksud ayat ini dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17 ini, bahwa jangan kita membanggakan, jangan kita menyebut-nyebut bahwa kita ini sudah berislam dengan kehebatan dan kemuliaan kita, gitu kan. Tidak. Ya, kita ini bisa berislam, kita ini bisa beriman karena memang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayah kepada kita, ya. Dengan itulah kita bisa memeluk, ya, ataupun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa sebab yang kedua mengapa mereka ini diberikan oleh Allah banyak pahala, karena mereka beramal soleh. Dan mereka ini beramal soleh nggak bangga, nggak sombong. Karena diri mereka sendiri, tidak. Itu semuanya karena bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wajhu tsalis, kata beliau, annahu tafaddala bil ajri al-katsiri al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah. Sisi yang ketiga, yaitu kenapa mereka ini diberikan banyak pahala oleh Allah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tafaddala, itu telah memberikan karunia, ya, kepada mereka dengan pahala yang banyak. Al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan bisa diganjar menjadi
menjadi 10 kebaikan. Bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai kepada kelipatan yang banyak sekali. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla tafaddala, itu memberikan karunia, ya, memberikan banyak pahala kepada mereka ini. Satu kebaikan bisa dari 10, bisa sampai 700, bisa sampai nanti lebih lagi dari itu, ya. Fal fadlu minallahi bil amali was thawabi alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Maka karunia ini, semua karunia dari Allah. Dengan kita bisa beramal dan mendapatkan pahala di dalam amalan tersebut, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla Rabbal Alamin. Jadi di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala begitu sangat banyak. Dengan amal kita yang sedikit ini, tapi begitulah kiranya Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, yang Maha Pemberi, yang Maha memiliki karunia yang banyak. Satu kebaikan bisa dibalas 10. Dari 10 bisa sampai 700, bisa sampai nanti kelipatan lebih banyak lagi. Bisa jutaan, kita tak tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla membalasnya. Intinya bahwa semua karunia, ya, semua kemuliaan itu datangnya dari Allah, dan agar kita bisa beramal dan mendapatkan pahala darinya. Itu karena Allah Azza wa Jalla memberikannya kepada kita. Jadi intinya bahwa kita sampaikan kenapa Allah Azza wa Jalla, ya, sebabnya kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan banyak karunia kepada kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Karena dari tiga sisi. Pertama, karena mereka beramal soleh, ya. Yang kedua, karena mereka beramal soleh sesuai dengan syariat, gitu ya. Karena mereka menjalankan syariat, ya, dengan beramal soleh. Yang kedua, mereka ini beramal soleh dengan bantuan Allah Subhanahu. Bukan mereka dengan merasa diri mereka ini dengan dengan kemampuan kehebatan diri mereka, tidak. Yang kedua, bahwa mereka meyakini semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu melipat gandakan pahala-pahala atau amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh kaum mukminin, ya, dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Ikhwani, kata beliau, bulughu Ramadan ni'matun kabiratun, ya. Ala man balaghahu wa qama bihaqqihi biruju'i ila rabbih min ma'siyatihi ila ta'atihi wa min al-ghaflati anhu ila dzikrihi wa min al-bu'di anhu ila al-inabati ilaihi. Ikhwani, saudara-saudaraku, kata beliau, sampainya bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kepada siapa? Alaman balaghahu, kepada orang-orang yang sampai kepada dia bulan Ramadan. Wa qama bihaqqihi, dan dia menegakkan dengan sebenar-benarnya hak-hak yang ada di bulan Ramadan. Bagaimana cara dia menegakkan dengan sebenarnya hak-hak yang ada di bulan Ramadan? Birruju' ila rabbih, dengan kembali kepada Rabbnya. Ya, min maksiatihi ila ta'atihi, dari maksiat kepada taatan. Dari perbuatan maksiat dia kembali kepada ketaatan. Wa minal ghaflah anhu ila dzikrihi, dan dari kelalaian menuju kepada mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali dari maksiat kepada ketaatan, dari lalai kepada mengingat. Wa minal bu'di anhu ila al-inabati ilaihi, dan dari jauhnya dia dari Allah Azza wa Jalla kepada inabah, kembali dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa. Itu bentuk kita menegakkan qiyamul. Itu bentuk dari kita menegakkan hak-hak di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Meninggalkan maksiat menuju ketaatan, ya, dari kelalaian menuju selalu ingat kepada Allah, dan dari jauh menuju dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara rujuk dan bertobat kepadanya. Ini sebuah syair yang terakhir beliau sampaikan. Ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi rajabin hatta 'asa rabbahu fi syahri sya'ban. Wahai orang yang tidak bisa menahan dosanya di bulan Rajab, sehingga dia juga bermaksiat kepada Rabbnya di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus shaumi ba'dahuma. Sungguh telah menongimu bulan puasa setelah keduanya. Ya, setelah Sya'ban, setelah Rajab dan Sya'ban, kan? Setelah itu adalah Ramadan. Fala tusayyirhu aidan syahra isyan. Maka janganlah engkau jadikan bulan itu menjadi bulan maksiat juga. Watlul Qur'an wasabbih fihi mustahidan. Dan bacalah Al-Quran dan bertasbihlah di dalamnya. Mustahidan, sungguh-sungguh, fa innahu syahrul tasbih wa Qur'an. Karena Ramadan itu adalah bulan tasbih, bulannya Al-Quran. Kam kunta ta'rib mimman shoma fi salafin. Berapa banyak engkau mengenal orang-orang yang berpuasa pada generasi yang lalu. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwan. Dari keluargamu, tetanggamu, dan saudara-saudaramu. Afnahul maut. Telah dimusnahkan oleh kematian. Wastabaqaka ba'dahum. Dan Allah tetap menetapkanmu, tetap meninggalkanmu dalam keadaan seperti itu. Tetap mengkekalkanmu, artinya tetap menghidupkanmu setelah mereka. Hayyan, dalam keadaan hidup. Fama aqrabal qasi minad dani, maka alangkah dekatnya yang jauh itu. Maka alangkah dekatnya yang jauh itu akan bisa menjadi dekat.
Jadi maksud beliau di sini bahwa mari sama-sama kita menjadi orang yang rujuk dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan dengan memaksimalkan melaksanakan seluruh ibadah kepadanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita sudah sampaikan tadi bahwa sebuah syair yang beliau sampaikan ya. Wahai orang yang tidak bisa menahan dosanya, yang tidak bisa menahan dosa di bulan Rajab sehingga dia bermaksiat kepada Rabbnya di bulan Sya'ban, sungguh telah menongimu bulan puasa setelah keduanya maksudnya setelah bulan Rajab dan Sya'ban yaitu Ramadan. Fala tusayyiruhu aidan syahra isyan. Maka jangan kau jadikan bulan Ramadan itu juga bulan maksiat. Watlul Quran, bacalah Al-Quran, wasabbih fihi mustahidan, dan bertasbihlah engkau ya di dalam bulan Ramadan itu sungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihin wa Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan tasbih dan Quran. Kam kunta ta'rif mimman shoma fi salafin. Berapa banyak engkau kenal orang-orang yang berpuasa pada generasi yang lalu. Min baini ahlin wa ikhwanin wa jiranin. Ya min baini ahlin wa jiranin wa ikhwanin. Dari keluargamu, tetanggamu dan saudara-saudaramu. Afnahumul maut. Ya, telah dimusnahkan. Ya, mereka telah meninggal semuanya. Afnahumul maut. Ya, ini telah dimusnahkan mereka itu oleh kematian. Artinya telah meninggal dunia mereka ini. Wastabaqaka ba'dahum. Dan Allah SWT masih menetapkanmu, masih menyisakanmu begitu setelah mereka ini. Hayyan dalam keadaan hidup. Fama aqrabal qasi minad dani. Maka alangkah dekatnya yang jauh itu, ya maka alangkah dekatnya yang jauh itu. Artinya yang jauh menurut kita kematian itu suatu saat pun akan dekat dengan kita. Dan semestinya kematian itu kita merasa selalu dekat. Sehingga kita selalu siap siaga, waspada dengan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir beliau dalam majelis yang pertama ini ya berdoa, Allahumma ayqizna, kata beliau, ya Allah ya berikanlah ayqizna, yaitu bangunkanlah kami min raqadatil ghaflah, dari terlelap dalam kelalaian. Allahumma ayqilna, ya Allahumma ayqilna min raqadatil ghaflah. Ya Allah bangunkanlah kami dari terlelap dalam kelalaian. Wa waffiqna litazawwudi minat taqwa, dan berikanlah kami taufik untuk berbekal dari takwa qabla nuqlah, sebelum berpindah. Artinya sebelum kita berpindah ke negeri akhirat. Warzuqna ightinama al-awqati fi dhil muhlah, dan berikanlah kami rezekilah kami untuk merebut semua waktu-waktu yang terbatas. Artinya merebutnya dengan amal saleh. Waghfir lana wa liwalidina, dan ampunkanlah bagi kami dan kepada orang-orang tua kami. Wali jamil muslimina bi rahmatika, dan kepada seluruh kaum muslimin bi rahmatika, rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih penyayang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, dan semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wassahabi, dan sahabatnya ajma'in semuanya. Jadi dengan doa ini berakhir ya majelis al-awwal. Jadi ini kita sudah selesai ya al-majlisul awal dari kitab ini, yaitu fi fadli syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ini kita sudah selesaikan ya. Sekarang kita akan masuk al-majlisu ats-tsani, yaitu majelis yang kedua ya. Al-majlisu ats-tsani, Al-majlisu ats-tsani fi fadli siyam. Al-majlisu ats-tsani, yaitu majlis yang kedua, fi fadli siyam, tentang keutamaan berpuasa. Ya, kalau tadi syahri Ramadan ya, ini sekarang fadli siyam, yaitu keutamaan berpuasa. Syekh rahimahullah memulai pembahasan ini dengan muqaddimah. Alhamdulillahil latifi ar-raufi al-mannani al-ghani al-qawi as-sultani al-halimi al-karimi ar-rahimi ar-rahman al-awwali fala syai'in qablah al-akhiri fala syai'in ba'dah. Kata beliau, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, al-latif yang maha lembut, ar-raufi al-mannan
Ar-Rauf, ya, Rauf itu artinya adalah maha penyayang, Al-Mannan yang maha pemberi, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Qawi yang maha kuat kekuasaannya, ya, yang maha kuat, yang maha hebat kekuasaannya. Al-Halim yang maha penyantun, Al-Karim yang maha mulia, Ar-Rahim, Ar-Rahman yang maha penyayang, maha pengasih penyayang. Al-Awwal fala syai'in qablah, yang pertama yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Al-Akhir fala syai'a ba'dah, yang akhir yang tidak ada sesuatu setelahnya. Al-Zahir fala syai'a fawqah, yang zahir yang tidak ada sesuatu di atasnya. Al-Batin yang maha batin, fala syai'a dunah, yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Ya. Al-Muhitu ilman bima yakunu wa makan, yang meliputi, yang segala sesuatu meliputi ilmunya, bima yakun, dengan apa yang ada sekarang dan yang akan datang, wa makan, dan apa yang telah lalu. Yu'izzu wa yudhillu, Allah Azza wa Jalla itu memuliakan dan merendah dan menghinakan. Wa yufqir wa yughni, ya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan orang itu fakir dan menjadikan orang itu kaya. Wa yaf'alu ma yasha' bi hikmatihi kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah Azza wa Jalla berbuat apa yang ia kehendaki dengan hikmahnya. Wa kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah Azza wa Jalla setiap hari dalam kesibukan. Arsal arda bil jibali fi nawahiha. Allah Azza wa Jalla memancangkan bumi dengan gunung-gunung yang ada di pinggir-pinggirnya. Wa arsala as-sahaba as-thiqala, dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan, ya, awan-awan yang as-thiqala, yang berat, bima'in, dengan air, yuhyiha, dengan air itu Allah menghidupkan bumi. Wa qadal bil fana, dan Allah menetapkan bil fana, dengan kemusnahan ala jami'i sakiniha. Allah Azza wa Jalla menetapkan dengan kemusnahan terhadap semua penduduk bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, supaya Allah Azza wa Jalla, agar Allah Azza wa Jalla membalaskan orang-orang yang berburuk, orang-orang yang berbuat buruk, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajzi al muhsinina bil ihsan, dan Allah Azza wa Jalla membalas orang-orang yang berbuat baik bil ihsan, dengan kebaikan pula. Ya tentu, ya, orang yang berbuat buruk akan dapat buruk, orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, ya, mukaddimahnya, ahmaduhu ala sifatil kamilah al-hisan. Aku memuji Allah Azza wa Jalla, kata beliau, ala sifat, atas sifat-sifat Allah Azza wa Jalla al-kamilah, yang maha sempurna, al-hisan, yang sangat indah. Wa ashkuru ala ni'amihi as-sabiqah, dan aku bersyukur, kata beliau, kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya yang sempurna. Wa bisyukri yazidul ata' wal imtinan, dengan bersyukurlah Allah Azza wa Jalla akan tambahkan pemberiannya, dan akan Allah Azza wa Jalla tambahkan karunia-Nya. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah, wahdahu, sendirinya, yang maha esa ia. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul malikud dayyan, milik Allah lah raja, dan baginya yang tidak ada sekutu baginya. Lahul malik, baginya lah segala kerajaan dan membalaskan segala perbuatan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Al-mab'utsu ilal insi wal jin, ya, al-mab'utsu ilal insi wal jan, yang Allah Azza wa Jalla utus dia, ya, sebagai Allah dan sebagai hamba Allah dan rasulnya. Al-mab'uts, yang diutus, ilal insi wal jan, kepada manusia dan jin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan selawat, ya, kepadanya dan kepada kepada keluarganya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'in, dan kepada tabi'in, lahum bi ihsan, kepada tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsan, dengan kebaikan. Matawalatil azman, selama masa masih bergulir, wasallama tasliman, dan semoga Allah mencurahkan keselamatan yang sempurna kepada mereka. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'in. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan berikutnya adalah ini. Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, i'lamu, ketahuilah, anna shauma min afdhalil ibadat wa ajalli ta'at, ja'at bi fadlihi al-atharu wa nuqilat fihi bainal nasi al-akhbaru. Ketahuilah bahwa puasa itu merupakan sebaik-baiknya ibadah. Wa ajalli ta'at, dan seagung-agungnya ketaatan. Ja'at bi fadlihi al-athar, telah datang dengan keutamaannya al-athar, yaitu hadis-hadis yang sangat banyak. Wa nuqilat fihi bainan nasi al-akhbar, dan telah tersebar, ya, tentang keutamaannya di antara manusia oleh berita-berita, dan telah tersebar berita-berita di tengah-tengah manusia tentang keutamaannya. Kemudian kata beliau, famin fadailis shaumi anna Allah kataba ala jamil umami wa faradahu alaihim. Di antara keutamaan puasa itu,
ya, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menentukan, telah mewajibkan puasa itu kepada semua umat. Wa faradahu, dan telah mewajibkan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. Kata beliau, walaula annahu ibadatun 'azimatun la ghina lil khalqi an ta'abbudi biha lillahi wa amma yatarattabu alaihi min thawabin ma faradahu Allahu 'ala jami'il umam. Kata beliau, kalau seandainya lah puasa itu bukan ibadah yang agung, maka makhluk tidak akan butuh untuk beribadah kepada Allah melalui puasa itu. Dan tidak perlu pula terhadap pahala yang disediakan di situ. Niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan mewajibkan itu kepada semua umat. Artinya di sini bahwa kalaulah ibadah puasa itu bukan ibadah yang agung, ya, maka niscaya makhluk tidak akan perlu untuk ibadah melalui puasa itu. Tidak perlu mereka ini beribadah kepada Allah melalui puasa itu, dan tidak butuh mereka juga terhadap pahala yang disediakan di dalamnya. Maka niscaya Allah pun nggak akan mewajibkannya gitu loh kepada semua umat. Ini puasa ini agung, kenapa? Karena memang puasa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad ternyata. Kepada umat-umat sebelumnya telah diwajibkan berpuasa ini. Walaupun mungkin beda tata cara dan segala macamnya. Intinya bahwa puasa itu ada sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang sangat luar biasa. Itu keutamaannya. Kemudian kata beliau, min fadail as-shaumi fi Ramadan annahu sababun limaghfiratid dzunubi wa takfiris sayyi'at. Di antara keutamaan puasa juga di bulan Ramadan, annahu, bahwasanya puasa itu sababun limaghfiratid dzunub, menjadi sebab diampunkannya dosa. Jadi kalau kita dosa ingin diampunkan, maka segeralah kita berpuasa di bulan Ramadan. Wa takfiris sayyi'at, dan menghilangkan, menghapuskan, menebus semua kesalahan. Masya Allah, luar biasa ya. Sebab diampunkan dosa dan dihilangkan semuanya kesalahan. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa fi sahihaini, dalam dua sahih, artinya Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wa ihtisaban karena ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Yakni apa? Kata beliau, imanan billah wa ridhan bi fardhiyatis siyam alaihi wa ihtisaban li thawabihi wa ajri. Lam yakun karihan li faradhihi wala syakkan fi thawabihi wa ajri. Fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min dambi. Kata beliau bahwa seorang itu beriman kepada Allah, ya, imanan bihi, dia beriman kepada Allah terhadap adanya puasa. Dia beriman bahwa puasa itu Allah yang mewajibkannya. Wa ridhan, dan dia ridha dengan puasa itu. Bi fardhiyatis saum, dia ridha dengan kewajiban berpuasa atasnya. Wa ihtisaban li sawabi, dan dia mencari pahalanya, wa ajrihi, dan pahala dan ajarnya. Artinya dia ini mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla melalui puasanya, dan pahala yang besar yang disediakan oleh Allah kepadanya. Lam yakun karihan li faradhihi, dia tidak benci dengan kewajiban puasa. Wala syakkan fi thawabi, dan tidak ragu dengan adanya pahala. Ya, ada yang pahala yang disediakan oleh Allah di bulan di puasa tersebut. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambih, maka dengan itu Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini dia. Jadi man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman artinya dia karena tahu, karena keyakinan dia, keimanan dia bahwa puasa itu memang ditetapkan oleh Allah. Ya, wahtisaban, bukan hanya iman tadi, tapi ihtisaban juga, bahwa dia mencari, ya, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan puasanya itu. Apa yang terjadi? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi, Allah akan ampunkan, ya, segala dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tudnibal kaba'ir. Idza tunibatil kaba'ir. Salawatul khams, salat 5 waktu. Salat 5 waktu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu. Wal jumu'atu ila jumu'ah, Jumat kepada Jumat, ya, Jumat satu kepada Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna, itu menjadi penebus terhadap kesalahan yang ada di antara itu.
Ya, di antara sholat zuhur dengan maghrib, dengan asar, maghrib dengan isya, satu Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya gitu ya. Mukaffiratun ma bainahun, itu menebus dosa-dosa yang ada di antaranya. Idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi dengan kita berpuasa Ramadan, itu dosa-dosa kita dihapuskan. Yang dari Ramadan yang sebelumnya. Gitu. Jumat juga begitu keutamaannya. Begitu juga dengan sholat. Jadi sholat subuh ke zuhur itu apa yang di masa dari subuh ke zuhur itu, kalau juga kita melakukan dosa-dosa, dengan kita melaksanakan sholat zuhur akan dihilangkan oleh Allah. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia yang masih setia dalam kajian Majelis Syahr Ramadan. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita sudah tadi membicarakan hadis ya, keutamaan di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Pertama tadi Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian dalam Sahih Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Ya, salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan, itu menghapuskan, menghilangkan dosa yang ada di antaranya jika ia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Baik. Wa min fadailis shaum, kita lanjutkan. Wa min fadailis shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi adadin muayyanin bal yu'ta as-shaim ajrahu bighairi hisab. Di antara keutamaan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, di antara keutamaan puasa itu bahwa pahalanya tidak terkait dengan bi'adadin muayyan, dengan bilangan tertentu. Masya Allah. Ya. Jadi pahala puasa itu ternyata tidak dikaitkan dengan angka-angka tertentu gitu ya. Bal yu'ta as-shaim, bahkan diberikan orang yang berpuasa itu ajrahu, pahalanya, balasannya bighairi hisab, tanpa ada batasan. Allahu Akbar. Nggak ada batasannya gitu. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahihaini, ini Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amali bani Adam lahu, semua amalan Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibih, dan aku akan membalasnya. Jadi ini merupakan hadis qudsi ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amali bani Adam lahu, semua amalan Adam untuknya. Ya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnah. Puasa itu junnah ini adalah artinya perisai ya. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, maka apabila ya di hari puasa salah seorang kalian, fala yarfuth, maka janganlah dia bercakap kotor, berkata-kata kotor, wala yaskhab, dan jangan melakukan kegaduhan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang memakinya ya, mencacinya atau memeranginya, falyaqul inni shaim, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Waladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad di tangannya, di tangan Allah Azza wa Jalla. La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia akan gembira dengan keadaan itu. Yang pertama, idza afdhara fariha bi fitrih, dia akan gembira ketika dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia gembira dengan puasanya. Allahu Akbar ya.
Ini luar biasa. Jadi kegembiraannya itu ada dua. Yang tadi ya, bau mulut udah jelas selalu lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian ada dua kegembiraan yang akan diraih oleh orang yang berpuasa. Gembira saat berbuka dan gembira kelak dia akan bertemu dengan Allah ketika dia bertemu dengan Allah dengan puasa yang telah dia lakukan. Ya, maka kita bisa merasakan kan ketika kita berbuka puasa itu. Enak kali rasanya. Beda kita haus-hausan minum, ya. Kita haus nih, tapi tidak berpuasa gitu kan. Kita minum, ya enak juga memang. Tapi akan lebih nikmat lagi ketika kita haus, ya memang haus-hausnya lalu datang waktu berbuka. Masya Allah, beda kenikmatannya. Kenapa? Karena satu hausnya itu karena ketaatan, sementara satu lagi tadi hausnya itu mungkin karena capek, mungkin karena yang lain. Yang jelas bukan karena lahir dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa kata disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disampaikan kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu untuknya. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihah. Dilipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kelipatan. Ila 700 dhi'fin, sampai kepada 700 kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza berfirman, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan aku akan membalasnya. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, karena aku. Allahu Akbar. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa keutamaannya besar sekali, tak perlu kita berpanjang lebar di sini lagi karena hadis-hadisnya sangat jelas. Ya, wa hadzal haditsu al-jalil yadullu ala fadilati shaumi min wujuhin adidatin. Nah, dikatakan oleh beliau dari hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim tadi maupun riwayat Muslim sendiri. Hadis yang mulia ini menunjukkan akan keutamaan berpuasa min wujuhin adidah, dari beberapa sisi. Kita akan jelaskan. Beliau rahimahullah akan menjelaskannya kepada kita semua. Al-wajhul awal, sisi pertama. Annallaha ikhtassa li nafsihi sauma min baini sairil amal. Bahwasanya puasa ini Allah khususkan untuk dirinya. Bahwasanya Allah Azza mengkhususkan untuk dirinya adalah puasa. Ya, Allah Azza mengkhususkan puasa ini untuk dirinya. Min baini sairil amal, dari seluruh amalan yang ada. Amalan dalam Islam ini kan banyak. Ada haji, ada salat, ada zakat, ya, ada birrul walidain, ada umroh, banyak sekali. Sedekah banyak, ya. Tapi hanya Allah Azza wa Jalla khususkan untuk dirinya itu apa? Hanya puasa. Fa innahu li, Allah sendiri yang bilang dalam hadis qudsi tadi kan. Fa innahu li, puasa itu untukku. Ya. Wa dzalika li syarafi indah. Kenapa demikian? Li syarafi indah, karena puasa itu sangat mulia di sisi Allah. Ya, wa mahabbati lahu, karena Allah sangat suka, cinta dengan puasa. Wa zuhuril ikhlasi lahu subhana, karena nampak sekali keikhlasan, ya, orang yang melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu nampak sekali keikhlasannya kepada Allah. Nampak sekali keikhlasannya kepada Allah. Li'annahu sirrun bainal abdi wa rabbih la yattali'u alaihi illallah. Karena puasa itu merupakan sebuah rahasia di antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ya, la yattali'u alaihi illallah. Enggak ada yang bisa melihatnya kecuali hanya Allah. Fa inna shaim yakunu fil mawadhi'il khali fil mawdhi'il khali minan nasi mutamakkin min tanawil ma haramallahu alaihi bisyam fala yatanawaluhu. Karena orang yang berpuasa katanya adalah dia berada di suatu tempat yang sunyi dari manusia. Bisa saja kan orang berpuasa itu dia sendiri di suatu tempat sunyi sekali, nggak ada orang. Mutamakkin min tanawil ma haramallah. Mungkin saja dia memakan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan kepada orang puasa. Sesungguhnya kan makanan yang halal pun bagi orang berpuasa kan haram gitu. Pada saat dia berpuasa gitu kan. Itu kan diharamkan. Fala yatanawalu, dia tidak makan. Artinya orang nggak ada yang lihat kan. Bisa saja dia makan kenyang dulu baru keluar di hadapan manusia. Ini dia ngaku puasa kan orang percaya aja gitu. Nah, gitu. Tapi dia tidak lakukan. Li'annahu ya'lam anna lahu rabban yattali'u alaihi fi khuluwatihi. Karena dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang selalu senantiasa melihatnya, yang senantiasa mengintainya, melihatnya, mengawasinya fi khuluwatihi, dalam kesendirian dan kesunyiannya. Dia memang yakin bahwa sendiri gitu. Tapi dia yakin juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihatnya walaupun dia dalam keadaan sendiri.
Wa qad harrama alaihi dzalik, dan Allah SWT mengharamkan itu untuknya. Artinya mengharamkan memakan sesuatu walaupun itu halal waktu saat dia berpuasa, sebelum datang waktu berbuka kan haram. Li'annahu, kemudian dikatakan fayatrukuhu lillah khaufan min iqabi. Dia meninggalkan itu semuanya karena Allah. Kenapa? Khaufan min iqabi, takut siksaan Allah SWT. Bukan dia nggak ada modal untuk makan, ada. Tapi dia tinggalkan semua itu kenapa? Karena dia takut kepada Allah, takut siksaannya. Wa raghbatan fi thawabi, dan dia menginginkan pahala dari Allah. Fa min ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas. Oleh karena itu, dengan demikian Allah SWT berterima kasih kepadanya atas keikhlasan yang besar ini. Ikhlasan yang besar kan? Karena orang yang berpuasa itu kemungkinan dia untuk makan, minum di tempat yang sunyi bisa, dan memang gak ketahuan gitu. Dari manusia gampang aja gitu. Karena kan orang makan gak makan ketika kita bertemu kan gak ada bedanya. Karena makanan itu kan gak nampak, orang di dalam perut udah sampai ke perut gitu. Oleh karena itu syakarallahu lahu hadzal ikhlas. Allah berterima kasih kepadanya dengan keikhlasan yang besar ini. Wa ikhtassa siyamahu li nafsihi, dan Allah SWT mengkhususkan puasa ini untuk dirinya, min baini sairi a'malihi, dari seluruh amalan-amalan yang ada. Wali hadza qal, oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi tadi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, karena aku, kata Allah SWT. Allahu akbar. Wa tadhharu faidatu hadzal ikhtisas yaumil qiyamah, dan akan nampaklah faedah dari mengkhususkan ini kapan? Pada hari kiamat. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu wa yu'di ma 'alaihi minal madzalim. Apabila datang pada hari kiamat, apabila pada hari kiamat kelak Allah SWT akan menghisap hamba-hambanya, akan menghisap seorang hambanya. Wa yu'di ma 'alaihi minal madzalim, dan dia akan menebus semua kedzaliman-kedzaliman yang dia lakukan, min sa'iri amalihi, dari seluruh amalnya. Karena memang di akhirat kelak perhitungan itu, pembayaran itu bukan dengan rupiah, bukan dengan dolar kan gitu. Dibayar dengan amalnya. Hatta idza lam yabqa illa shaum. Sehingga apabila tidak ada yang tersisa kecuali puasa, jadi seluruh amalannya sudah dibayarkan untuk kezaliman-kezaliman gitu kan. Kezaliman ini, kezaliman itu, dia dibayarkan semua dengan amal-amal yang ada. Sisa amalnya puasa tok. Bagaimana dia? Yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim. Allah Azza wa Jalla yang menanggungnya dari semua kezaliman. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla yang menanggungnya, kezaliman-kezaliman yang Allah bayarkan begitu. Wa yudkhiluhul jannah bis-shaum, dan Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga dengan puasanya. Allahu akbar. Keutamaan yang besar, ikhwan. Keutamaan yang besar sekali. Ya, jadi ketika nanti pada hari kiamat nggak ada yang sisa kecuali hanya puasa. Puasa itu nggak Allah bayarkan untuk bayarkan kezaliman tadi, nggak. Allah sisakan itu, Allah SWT tanggung semua kesalahannya itu dengan membayarkan dari Allah SWT tentunya. Ya, dan menetapkan puasa, tetap disisakan puasa. Dengan puasa itulah seorang hamba ini masuk ke dalam jannah Allah SWT dengan karunia dan rahmat Allah SWT tentunya. Ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Masih ada waktu kita, insyaallah Ta'ala kita lanjutkan sedikit lagi. Al-wajhu tsani, yaitu sisi yang kedua. Tadi kan disampaikan hadis yang mulia tadi itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim atau dalam riwayat Muslim menunjukkan keutamaan puasa sangat besar. Yang pertama kita sudah sampaikan bahwasanya itu puasa dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sebab kedua ya, kenapa puasa itu begitu sangat besar keutamaannya? Di samping tadi dikhususkan untuk dirinya. Yang kedua, anallaha ta'ala qala fi shaum. Ya, Allah Azza wa Jalla berkata kepada puasa, tentang puasa, wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalas puasa tersebut. Fa adhafa al-jazaa ila nafsihi al-karimah, maka Allah Azza wa Jalla menyandarkan pahalanya, balasannya kepada dirinya yang maha mulia. Jadi kan mengatakan wa ana ajzi bih, aku yang langsung membalasnya. Allahu akbar. Lianna al-amal as-salihata yudha'af ajruha bil adad. Karena semua amalan-amalan soleh akan dilipat gandakan pahalanya dengan angka-angka. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'adhifin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, sampai kepada berlipat-lipat yang lebih banyak lagi. Amma shaum fa innallaha adhafa al-jazaa alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibari adadin. Adapun puasa, maka Allah SWT itu menyandarkan balasannya kepada dirinya. Min ghairi i'tibar adad, tanpa menghitung jumlah.
Wa huwa subhanahu akramul akramin. Sementara Allah Azza wa Jalla itu adalah maha suci, akramul akramin, yaitu zat yang paling mulia, yang paling mulia, yang paling dermawan. Wa ajwadul ajwadin, yang paling dermawan, yang paling mulia. Jadi luar biasa balasannya kan gitu. Amal-amalan lain tuh dikunci jumlahnya sekian gitu kan. Puasa ini enggak dilepaskan begitu saja. Karena Allah Azza wa Jalla yang akan membalasnya langsung. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla maha mulia dan maha zat yang maha dermawan sekali. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, dan pemberian itu tergantung kepada yang memberi. Ya kalau memberi yang makhluk ya sedikit-sedikit, tapi kalau yang memberi sang Khalik tentu pemberiannya sangat besar. Fayakunu ajru shaim 'aziman katsiran bila hisab, maka pahala orang yang berpuasa itu 'aziman katsiran, sangat agung dan sangat banyak, bila hisab, tanpa ada hisab, yaitu tanpa ada perhitungannya. Wasyamu sabrun ala taatillah. Puasa itu adalah kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah. Wasabrun an maharimillah, dan kesabaran terhadap meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Wasabrun ala aqdarillah, dan kesabaran terhadap ketentuan Allah. Al-mu'limah, yang menyakitkan. Minal ju'i, dari kelaparan. Wal atash, haus. Wa dha'fil badan wa nafsi, dan lemahnya badan dan jiwa. Faqad istama'at fihi anwa'us sabri as-salasa, dan telah berkumpul dalam ibadah puasa itu kesabaran yang 3 ini. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan keharaman Allah, dan sabar di atas ketentuan Allah yang menyakitkan. Itu apa? Lapar, sakit, lapar dia, haus, itu sakit semua itu, tapi dia sabarkan. Wa tahaqqaqa an yakuna as-sha'im minas sabirin, dan pastikanlah bahwa orang yang berpuasa itu termasuk orang-orang yang bersabar. Wa qala Allah Ta'ala, sementara Allah sudah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang-orang sabar itu tanpa hisab. Allahu Akbar. Jadi menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan bahwa ikhwan dan akhwat para pemirsa yang berbahagia, orang yang berpuasa itu orang yang termasuk sabar. Kita tahu orang yang bersabar itu pahalanya tanpa ada batas. Taib ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah selesai untuk episode kali ini. Kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.